Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fransiko Aditya, NPM 2019 4350 2148. Di sini saya akan menjelaskan serta mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi file yang melalui jar file. Setelah aplikasi terbuka, kita dapat memasukkan akun kita dengan memasukkan username serta password yang telah terdaftar di database. Baik, pada fitur pertama, ini adalah beranda aplikasi perpustakaan sekolahnya. Nah, setelah itu kita dapat memilih data anggota untuk mendaftarkan siswa menjadi anggota perpustakaan. Dan tabel ini adalah contoh data dari siswa yang telah menjadi anggota. Jika kita ingin menambahkan anggota baru, kita dapat mengisi kolom-kolom yang ada di atas tabel tersebut. Dengan mengisi NIS-nya, nama beserta jenis kelamin. Misal namanya Raffi. Nah, di sini ada 4, ketika kita tambahkan, dia akan bertambah menjadi 5. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita dapat memencet data yang ingin kita ubah. Semisal kita ingin mengubah data kedua. Misal namanya adalah ini tadi namanya Zaki. Ketika kita ubah, dia menjadi Rahmat. Dan ini sudah berhasil. Dan jika kita ingin menghapus data anggota yang ada di tabel, juga bisa dengan cara memilih data yang ingin kita hapus. Kita pilih misalnya data kelima, lalu kita hapus saja. Nah, setelah berhasil, data itu akan terhapus. Lalu selanjutnya, fitur data buku. Data buku ini digunakan untuk mendata buku baru yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Dengan mengisi kolom judul buku, penulis, penerbit, jenis buku, tahun terbit, serta kuantiti buku. Misal judul bukunya tutorial Java. Penulisnya bisa kita isi dengan contoh nama saja. Nah, setelah kita isi semua kolom, kita dapat mengklik tombol tambah. Dan ini sudah menjadi 2 data, karena kita sudah menambahkan data yang tadi sudah kita buat. Jika kita ingin menghapusnya, jika kita ingin mengedit data, kita dapat memencet data yang ingin kita edit. Semisal data 2. Yang tadinya tutorial Java kita bisa ganti menjadi sejarah Indonesia. Namanya kita bisa saja
universitas, dan jumlahnya yang tadinya 10 kita bisa ubah menjadi 8. Lalu kita klik saja tombol ubah, dan data berhasil diubah. Yang tadinya 10 kita bisa lihat di sini berubah menjadi angka 8. Nah, jika kita ingin menghapus data buku jika data buku hilang dan kita ingin menghapus datanya, kita bisa mengklik data yang ingin kita hapus. Kita klik lalu kita pencet hapus, dan data berhasil dihapus. Baik, lalu data kunjungan. Data kunjungan ini ada untuk mengetahui tanggal berkunjung dari peminjam buku atau anggota perpustakaan. Kita bisa mengisi petugas mengisi kolom-kolom seperti ID anggota, NIS, nama anggota, serta tanggal kunjungan. Nah, yang kita enter ini akan NIS serta nama anggota akan terisi otomatis karena di data anggotanya A01 itu data anggotanya sudah ada, jadinya data kunjungan terisi otomatis. Jadi kita tinggal hanya mengisi tanggal kunjungannya saja. Misal sekarang tanggal 05 Agustus 2024. Misal 1 Agustus. Ketika kita menyimpan data tersebut, data akan masuk ke dalam tabel ini. Lalu selanjutnya kita akan, setelah data kunjungan diisi, kita bisa saja langsung ke data peminjaman untuk proses peminjaman buku. Petugas mengisi ID anggota, nama anggota, jadi buku, judul buku, tanggal pinjam. Sama seperti yang sebelumnya, ID anggotanya kita isi A001. Lalu kita enter, dan namanya terisi. Dan ID bukunya kita isi B001. Nah, dan ini juga akan keisi otomatis. Jadi kita tinggal hanya mengisi tanggal pinjamnya saja. Semisal tanggal pinjamnya tanggal 03 Agustus 2024. Lalu kita simpan saja untuk menambahkan data tersebut ke dalam tabel ini. Setelah berhasil, ini adalah buku sudah berhasil dipinjam ke anggota perpustakaan. Nah, jika kita ingin mengedit atau menghapus, kita bisa mengklik saja sama seperti sebelumnya. Kita bisa pencet ubah atau hapus. Misalnya kita ingin ubah, misal kita ingin hapus data yang kita inginkan, kita pencet saja data 3, lalu kita hapus. Nah, dan data berhasil dihapus ya. Lalu setelahnya itu kita akan ke data pengembalian. Nah, data pengembalian ini untuk untuk siswa mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Kita dapat lihat ID peminjaman misalnya P001. Kita isi saja P001, kita enter. Lalu akan terisi otomatis, dan tanggal kembalinya tanggal sekarang saja. Kita isi lama pinjamnya dari tanggal pinjam ke tanggal kembali. Berarti dua hari. Karena dia tepat waktu, jadi dendanya 0 saja.
Lalu kita klik button simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, berikut adalah data yang sudah data atau buku yang sudah dikembalikan. Jika kita ingin menghapusnya, kita klik saja data yang ingin kita hapus, lalu kita hapus. Lalu kita dapat menuju ke laporan untuk pencetakan laporan. Di sini ada 4 macam laporan. Yang pertama cetak laporan data buku, data kunjungan, data peminjaman, serta data pengembalian. Laporan data buku terlihat dari tabel sini. Nah, ini tampilannya dari laporan data buku. Jika kita ingin mencetak data kunjungan, kita lihat saja data kunjungannya. Di sini ada 3 data dengan nama Brian, Mire, Brian. Nah, di sini sudah sesuai. Dan kesisanya sama, kita bisa lakukan cara seperti cara yang sebelumnya. Lalu setelah aktivitas semua dilakukan, petugas dapat melakukan logout akun. Nah, dan berhasil keluar akunnya. Sekian, terima kasih. Kurangnya, apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.